Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Bustira dengan NIM 3119152. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kasus mengenai rancangan acak kelompok faktorial, di mana kasus tersebut kita mencari pengaruh beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor pupuk kandang, dan yang kedua adalah faktor kapur terhadap adanya fosfor terhadap dalam tanah. Untuk penjelasan dapat langsung saja untuk penjelasannya. Ya, dari kasus ini dapat data ini, kita bisa lihat ada dua faktor, yakni faktor pupuk atau faktor A, dan yang kedua itu faktor kapur atau faktor B. Faktor A itu ada 4, dan faktor B juga ada 4, sehingga bisa dikatakan ini faktorial 4 kali 4, sedangkan untuk pengulangannya ada 3 kali. Untuk yang pertama harus kita cari adalah nilai FK. Nilai FK sendiri dari mana? Nilai FK sendiri dicari dengan membagi jumlah total AB. Total AB dari mana? Total AB itu dari sini. Jadi kita si total AB dijumlahin dulu, nanti baru dibagi 48. 48-nya juga dari mana? 48 itu dari perkalian jumlah faktor A 4 dikali jumlah faktor B 4 dan dikali pengulangan 3, jadi 48. Sehingga didapat faktor koreksinya 924,88521. Yang kedua itu kita mencari jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu kita harus nyarinya gimana? Kan di sini ada 3 kali pengulangan. 1, 2, 3. Jadi semua data dari pengulangan dari 2,1 sampai sini nyampe 6,1 itu dikuadratin dulu. Baru udah gitu dikurangi FK yang udah kita cari tadi. Sehingga didapat nilai JK atau jumlah kuadrat totalnya adalah 141,115. Yang selanjutnya adalah jumlah kuadrat kelompok. Jumlah kuadrat kelompok dapat dicari menggunakan, pertama-tama kita harus menjumlahkan atau mentotalkan satu kali pengulangan pada semua faktor. Ya, jadi misalkan ini yang pengulangan 1 semuanya dijumlahin dulu, baru dikuadratin. Yang kedua juga dijumlahkan dulu, baru dikuadratin. Yang ketiga dijumlahkan dulu, baru dikuadratin. Udah gitu hasilnya dibagi 16. 16 dari mana? Yakni dari perkalian faktorial. Kan tadi faktorialnya 4 kali 4. Ya, kemudian setelah dibagi, baru nilai tersebut dapat dikurangi dengan nilai FK yang udah kita cari tadi. Sehingga didapat hasilnya ini 0,888. Untuk yang selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat kombinasi antara A dan B. Jumlah kuadrat kombinasi AB itu didapat dengan mengkuadratkan semua nilai yang ada pada kolom total AB, kemudian dibagi pengulangan. Pengulangannya ada berapa? Tadi pengulangannya ada 3. Udah gitu dikurangi nilai FK. Kalau misalkan ya ada yang nanya dari mana, misalkan si kolom total AB ini nilainya dari mana? Ini tuh nilainya dari penjumlahan satu faktor B pada 3 kali pengulangan. Jadi misalkan ini yang 8,5 ya,
2,1 ditambah 3,1 ditambah 3,3, jadi jumlahnya 8,5. So, semua nilai yang ada di kolom ini dikuadratkan dulu, kemudian dibagi pengulangan yakni 3 dan dikurangi FK atau faktor koreksinya. Oke, yang selanjutnya kita mencari JK Galat. JK Galat ini, JK Galat atau jumlah kuadrat Galat ini dapat dicari menggunakan apa? Yakni dengan mengurangi JK total dikurangi JK kelompok, kemudian dikurangi oleh JK kombinasi. Kita tinggal substitusi nilai yang sudah ada di sini, oke, ke sini. Sehingga didapat nilai JK Galatnya adalah 2,896. Untuk yang selanjutnya adalah jumlah kuadrat faktor A atau faktor pupuk. Tapi sebelumnya, kalau kita misalkan mau menggunakan Excel, kita harus membuat tabel 2 arah dulu agar lebih mudah, oke. Ya, misalkan ini udah dibuat sih tabelnya. Kan ini udah dibuat ya tabelnya. Langsung aja gimana cara nyari jumlah kuadrat faktor A atau jumlah kuadrat pupuk, yakni dengan mengkuadratkan total A. Jadi kan si tiap-tiap A ini dipengaruhi oleh faktor B. Terus si faktor B dari tiap-tiap A itu dijumlahkan dulu sehingga hasilnya ini ada di bawah yang ini, yang baris TA atau total A. Si semua nilai yang ada pada baris total A ini kemudian kita kuadratkan, baru setelah itu dibagi 12. 12-nya dari mana? Kan ada faktor B 4 dan dikali pengulangannya tadi 3. So, jadi 12. Kemudian si nilai yang udah dibagi tersebut dikurangi oleh nilai FK yang udah kita cari. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat kapur atau jumlah kuadrat faktor B. Jumlah kuadrat faktor B ini dapat dicari dengan mengkuadratkan seluruh nilai pada kolom total B. Total B ini dari mana? Total B ini tuh dari sini. Jadi kita menjumlahkan satu faktor B pada semua A ya gitu. Sehingga didapat ini, nilai ini. Jadi kita mengkuadratkan faktor total B, jumlah faktor total B dari B0, B1, B2, dan B3 itu dikuadratkan dulu, kemudian dibagi 12. 12 itu dari jumlah faktor 4 dikali jumlah pengulangan 3. Kemudian nilainya kita kurangi dengan nilai FK, sehingga didapat pada percobaan ini tuh nilai jumlah kuadrat B-nya itu 17,461. Untuk yang terakhir kita akan mencari nilai jumlah kuadrat interaksi antara A dan B. Jadi ini tuh dapat dicari dengan mengurangi jumlah kuadrat kombinasi. Jumlah kuadrat kombinasi antara A dikurangi jumlah kuadrat A atau jumlah kuadrat pupuk dan jumlah kuadrat B atau jumlah kuadrat faktor kapur. Jadi kita tinggal substitusi nilai yang udah kita cari tadi.
Sehingga didapat bahwa jumlah kuadrat interaksi antara A dan B-nya itu 26,891. Oke, untuk selanjutnya itu kita buat tabel kesimpulan atau tabel ANOVA. Untuk kolom pertama itu ada SK, kolom kedua ada DB atau derajat bebas, yang selanjutnya JK atau kuadrat total, kuadrat jumlah kuadrat, kolom keempat KT atau kuadrat tengah, F hitung dan F tabel 5% serta 1%. Untuk baris pertama di SK atau keragaman itu diisi dengan kelompok. Selanjutnya kombinasi AB, pupuk kandang atau faktor A, kapur atau faktor B, interaksi antara A dan B, galat dan total. Oke, yang DB kelompok. DB kelompok di sini ada 2. Kalian bisa lihat di sini ada 2, DB kelompoknya ada 2. Dari mana 2? 2 itu dari R atau pengulangan dikurangi 1. Kan tadi pengulangannya ada 3, dikurangi 1 jadi 2. Untuk yang 15 itu dari perkalian faktor A dan B, 4 kali 4, 16 dikurangi 1, jadi 15. Untuk derajat bebas faktor pupuk atau faktor A itu dengan mengurangi jumlah faktor A, tadi kan ada 4 dikurangi 1, jadi 3, begitu juga dengan yang kapur. Tadi jumlah faktorialnya ada 4 dikurangi 1, jadi 3. Untuk yang derajat bebas interaksi ini dari mana? Derajat bebas interaksi ini didapat dari mengkalikan derajat bebas antara pupuk kandang dengan kapur atau mengkalikan derajat bebas faktor A dengan faktor B, sehingga 3 kali 3 jadi 9. Untuk galatnya ini kita dapat cari dengan mengkalikan derajat bebas dikombinasi dengan derajat bebas yang kelompok. 15 dikali 2 jadi 30. Untuk yang totalnya ini 47 dari mana? 47 itu dari perkalian jumlah faktorial A dikali faktorial B dikali jumlah pengulangan dikurangi 1. Kan tadi faktorial A 4, faktorial B ada 4, pengulangan ada 3, 4 kali 4 kali 3 jadi 48, dikurangi 1 jadi 47. Untuk yang selanjutnya adalah jumlah kuadrat. Kalau jumlah kuadrat ini kita tinggal substitusi aja hasil penghitungan kita, mulai dari yang total, kelompok, yang kombinasi, pupuk A, pupuk atau faktor A, yang galat, yang faktor B, dan yang interaksi kita tinggal substitusi aja ke sini. Ini yang total itu ya adalah jumlah kuadrat total. Jadi tinggal disubstitusi aja nilainya. Untuk yang selanjutnya adalah KT atau kuadrat tengah. Kuadrat tengah ini dapat dicari dengan membagi JK masing-masing dengan derajat bebas masing-masing. Misalkan yang kelompok, kan ini JK-nya 0,888 dibagi 2, sehingga didapat nilai kuadrat tengahnya adalah 0,44. Begitupun dengan yang selanjutnya, yakni dengan membagi JK-nya dengan derajat bebasnya. Untuk yang selanjutnya adalah F hitung. F hitung ini didapat dari pembagian KT masing-masing kecuali KT galat dengan KT galatnya. Misalkan di sini ada KT kelompok ya. KT kelompoknya kan ada 0,44. Untuk F hitungnya berarti 0,44 dibagi 0,0965 atau KT galatnya, sehingga didapat F hitung dari kelompok itu 4,601. Begitupun dengan yang lainnya dapat dicari dengan membagi KT-nya masing-masing dengan KT galat. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah F tabel 5% dan 1%. Misalkan yang pertama itu ada yang 5% dulu. Jadi yang 5% dan 1% itu kita tinggal membandingkan derajat bebas perlakuan masing-masing atau kontrolnya dengan derajat bebas si galatnya. Misalkan
Kita ambil contoh aja yang pupuk kandang. Derajat bebasnya akan 2. Si derajat bebas pupuk kandang itu kita gunakan sebagai kolom dan si galatnya sebagai barisnya. Tadi misalkan ya, kita langsung aja ke tabelnya. Ini kan 3 sebagai kolom dan 30 sebagai baris. Kita lihat aja di kolom. Langsung aja lihat aja di kolom. Ya, ini ada tabel 5% dan 1%. Jadi ini digabung, ada juga yang pisah, oke. Oke, ini kan kolomnya yang kedua ini. Tapi untuk barisnya kita masih jauh, ini baru 11. Dari sini. Misalkan ini yang 3. Tadi derajat bebas yang pupuk itu 3 dengan derajat bebas si galatnya itu 30, sehingga didapat nilai untuk yang 5%-nya itu adalah 2,92. Untuk yang 5% itu yang atas, yang 1% yang bawah. Gitu. Jadi kita tinggal substitusi, kita udah tahu. Jadi kita tinggal substitusi aja nilai ini ke tabelnya. Jadi semuanya itu kayak gitu. Jadi kita tinggal ngebandingin derajat bebas perlakuannya dengan si derajat bebas galatnya. Derajat bebas perlakuan sebagai kolom dan derajat bebas galatnya itu sebagai barisnya. Oke. Yang 5%, yang 1% juga sama kayak gitu, jika tinggal membandingin aja. Untuk menambahkan keterangan, ini ada titik 1, ada titik 2, titik 2, titik 2, titik 2 ya. Ini itu kita bisa lihat dengan membandingkan atau didapat dengan membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Misalkan jika kedua antara 5% dan 1%, keduanya lebih besar, lebih kecil daripada F hitungnya, maka itu dinyatakan sebagai sangat nyata atau memberi pengaruh sangat nyata terhadap adanya fosfor pada tanah. Sedangkan kalau salah satunya yang lebih kecil daripada F hitungnya, F tabelnya lebih kecil daripada F hitungnya, salah satunya, maka itu dapat dinyatakan sebagai nyata, kurang dari sangat nyata, begitu. Kita bisa yang pertama kita bandingkan antara F tabel yang kelompok dengan F hitungnya. Ini yang 5,39 itu kalau dari 1%-nya ini kan lebih besar ya, berarti ini masih lebih kecil. Sedangkan untuk yang 5%-nya itu si nilai F tabelnya itu lebih kecil daripada si F hitungnya. Sehingga ini karena salah satu yang lebih kecil F tabelnya daripada F hitungnya, maka dinyatakan sebagai nyata atau memberikan pengaruh nyata terhadap adanya fosfor pada tanah. Sedangkan untuk yang pupuk kandang itu keduanya antara yang 1% dengan yang 5% itu lebih kecil si F tabelnya daripada F hitungnya. Sehingga ini dapat dinyatakan sebagai sangat nyata atau memberi pengaruh sangat nyata terhadap adanya fosfor. Begitupun dengan yang selanjutnya, ini si F tabel 1 dan 5% pupuk itu lebih kecil dari F hitungnya. Yang kapur juga 1 dan 5%-nya itu lebih kecil daripada F hitungnya. Ya, yang interaksi juga begitu. F tabel 1 dan 5%-nya itu lebih kecil dari si F hitungnya. Sehingga kalau yang 4 ini bisa dinyatakan sebagai memberi pengaruh sangat nyata terhadap adanya fosfor, sedangkan yang ini itu tidak, atau memberi pengaruhnya hanya nyata atau lebih kecil daripada sangat nyata. Oke, untuk kesimpulannya, karena tadi faktor-faktor utama itu memberikan pengaruh sangat nyata, umumnya diterima pada tarif uji 5 dan 1%. Sehingga disarankan, karena tadi yang terpisah saja sudah memberikan pengaruh sangat nyata, disarankan untuk menggunakan pupuk secara terpisah. Karena dengan terpisah pun memberikan pengaruh yang sangat nyata. Untuk
Untuk uji lanjutan itu dapat menggunakan uji BNJ dengan ketelitian rendah, karena pada uji pertama itu kita menggunakan kakak yang kecil sehingga itu menunjukkan derajat ketelitian yang tinggi. Kalau kita mau uji lanjutan cukup dengan uji lanjutan yang ketelitiannya rendah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.